Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qassama az-zamana a'wama wa qassama al-a'wama shuhuran wa ayyama wa fataha kulla 'amin bi syahril muharramil a'la wa jammalahu fi yaumi Ashura al-'uzma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil yatama wa ala alihi wa ashabihi wa man intama. Qala rabbuna azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa afdalul mujahidina man jahada nafsahu fillah wa afdalul muhajirina man hajara ma nahahullah. Rawahu Tabrani an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an. Amma ba'd. Yang mulia dan yang saya muliakan para masyayikh, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh yang saya hormati, bapak-bapak dari pejabat pemerintah. Mungkin kalau ada yang rawuh, bapak dari Bapak dari Muspika, utamanya Bapak Samad Sumber Ujung, Bapak Kepala Desa Desa Ngebruk beserta seluruh perangkat dan kerawatnya, jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama mulai dari cabang, majelis wakil cabang, ranting-ranting sewilayah Sumber Bojong. Katanya 4 kecamatan menjadi satu. Najum, Sumber Ujung, Keromengan, Wonosari. Warga Agung Jam'iyah Nahdlatul Ulama, nopo NU-ne, nopo Muslimat NU-ne, nopo Ansor Fatayat Ibnu IPB-ne, pokoknya NU sa anak putune wektune salat sore. Ibu-ibu yang disantuni mungkin dari ada iya, anak-anak yatim, anak-anak piatu, kalau ada yatim dan piatu beserta keluarga yang mendampinginya, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek, alhamdulillah walhamdulillah rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa segala pujian hanya milik Gusti Allah. Dan ingkang sampun manggihaken kita kelawan warsa enggal tahun baru Islam 1442 Hijriyah. Mugi
wonten ing warsa enggal tahun baru menika kita diparingi semangat baru, nasib baru yang waktu wingi-wingi iki taksih rame-rame COVID-19 muga teng tahun baru niki mangke ganti suasanane ilang COVID-19, ilang coronane ngoten lho. Allahumma sholawat salam beserta barokah mari kita aturkan kepangkuan beliau baginda Rasul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berhijrah dari kota suci Makkah Mukarramah menuju kota suci Madinatul Munawwarah, yang dengan hijrahnya inilah lalu kita umat Islam kagungan tahun piyambak ingkang kedah kita uri-uri, ingkang kedah kita peni inggih tahun menika tahun Islam, tahun syar'i, tahun qamariyah atau lebih dikenal dengan tahun hijrah, tahun yang dihitung mulai dari hijrahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diterangkan dalam kitab Nurul Absar, saya tahu hanya kitab satu itu yang menerangkan bahwa yang menetapkan tahun hijrah ini ialah langsung dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kitab-kitab yang lain diterangkan tahun hijrah ini jadi karena hasil kesepakatan musyawarah waktu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Tapi di kitab yang satu ini namanya Nurul Absar fi Manaqibi Alil Mukhtar, di sana diterangkan bahwa yang menetapkan langsung Kanjeng Nabi hijrah berangkat dari rumah mendiang istri yang tercinta As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Walaupun Dewi Khadijah telah meninggal 3 tahun sebelum hijrah, tapi Kanjeng Nabi taksih setia menempati rumahnya Dewi Khadijah. Ini golek nang nduk pucuk ra patek cetuk niki. Tinggal mati bojone ya Indra. Kanjeng Nabi pun ditinggal sedo Dewi Khadijah 3 tahun lamanya terus menetap wonten daleme Dewi Khadijah sampai akhir di Mekah, di rumahnya Dewi Khadijah. Kanjeng Nabi berangkat hijrah dari rumah Dewi Khadijah itu juga nuwun sewu daleme Dewi Khadijah. Malam Nabi akan berangkat hijrah, rumah Dewi Khadijah telah diblokade oleh kafir Quraisy dengan tujuan yang sama, ingin menghabisi, ingin membunuh Kanjeng Nabi Muhammad. Malam nanti harus sudah terbunuh, dan yang membunuh ini diserahkan kepada perwakilan-perwakilan dari semua suku yang ada di Mekah, suku Quraisy yang ada di Mekah, dengan tujuan kalau yang membunuh ini perwakilan dari semua suku, nanti kalau Muhammad terbunuh maka akan sulit melacaknya. Ini pembunuhan berencana. Jadi biar misalnya akhirnya Kanjeng Nabi langsung keluar dari rumah Dewi Khadijah dengan membaca mantra. Ini guys, derek. Nanti sekali lagi mantra zikir do apalagi situasi seperti ini sangat besar artinya. Usaha batin niku kadang kaya ora ketara ning faedah manfaate melebihi daripada usaha lahir. Contoh niki wau mendung-mendung badi Jawa sen. Napa nggih? Gitar nggih ngoten. Lah niki usaha batin biasane mbah dukune mawange nyuwuk. Uga suwe napa.
sebuah kitab-kitab itu Allahumma hawa alaina ala alaina Allahumma alal akam wadhirab wa butunil audiyah wa manabitil asjar. Lek suwe Mbah Yai Khazin Bendo Pare Kediri Allahumma mendung abang nyimpang Allahumma mendung ireng meneng Allahumma mendung putih nyisik yar padang. Menten saderenge dicepaki sapu lidi diwalik pucuke dicepi ini ya boleh dihubungi ngawah ngono iki ya mendunge kaya disaponi tenan nyisik Allahumma mendung ireng meneng Allahumma mendung putih nyisik Allahumma mendung abang nyimpang yar padang resik langit ndas kiai-kiai biyen apa lho usaha batin ini lek mandi tenan berhasil niku mengke sing mboten kena udan pun rata mboten namung berpucung wilayah sekitar berpucung nuwun sewu kadang-kadang sak malam terang ora nah lho usaha batin lek usaha lahir paling dipasang terop niku mengke sing mboten kudanan ya kursen ning isore kowe lek mandi suwe udan ya sida ya udanan terope maka aja sok ninggalno usaha batin sing pinter getarno batin hati kita sambung dumateng ngersane Gusti Allah. Apalagi corona niki COVID-19 niki ndelok keterangan tenggene kitab-kitab ini adalah wabah, ini adalah ta'un. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurune Imam Sibawayh rahimahumullah, beliau menyatakan yang nama wabah, yang nama ta'un yaitu penyakit yang merata. Amerika ya terkena, ya Australia ya, nah Italia ya, nah Blitar ya, nah Malang Arema ya. Ini jari Imam Khalil itu adalah al-wabah, itu adalah at-ta'un. Bahasa Jawa nih lek cara sing ngetren teng JTV pegeluk, lek cara bahasa Blitar aratan, mati kena wabah. Lah ini menurut hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, sahih hadisnya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa at-ta'un miwahzil jinni. Ta'un itu adalah tusukan, sengatan, serangan dari jin, makhluk halus dari jin. Maka yang asli wabah tomun ambah-ambah pageluk niku pertama dugi muncul wonten jero bab bangsa jero niki nyerang bangsa batin. Akhirnya nuwun sewu asarnya, bekasnya, reaksinya bisa nampak di luar. Satu sing paling medeni niki melenting-melenting, tatu-tatu, mlonyok-mlonyok wonten gurine telinga. Melenting-melenting, mlonyok-mlonyok nuwun sewu wonten ing antarane kedua mata. Itu bahaya. Yang kedua, asarnya, bekasnya, bukan tomunnya, bukan wabahnya, bukan pagebluknya, itu hanya asarnya, bekasnya saja. Yang kedua, bisa nuwun sewu perutnya membesar, kayak liver ini perutnya membesar. Nah yang ketiga, ini sing paling medeni, mautul faja'ah, antar labete tomun ambah-ambah pagebluk niku nuwun sewu iso moro-moro mati mendak. Nah, nampaknya saat ini yang nampak sing jumlahe mlonyok-mlonyok, abang-abang, melenting-melenting itu menurut Kanjeng Nabi miwahzil jin, sengatan, serangan dari jin. Mulane sing akeh nyuwun donga maring Gusti Allah. Mari kita undang kekuatan ilahiyah, kekuatan saking Gusti
Allah. Mari kita undang kekuatan malakiyah, kekuatan dari malaikat kangge ngadepi serangan jin ingkang ngaten menika. Lah napa jin kok menyerang? Lek diomong niku pek ngabot karo omongan, ngabot koyo enggak mentolong. Boten sah diomong iki. Boten sah diomong ya. Diomong nih. Ngapunten, ampun ngamuk nggih Bu nggih. Ampun delok nggih Pak nggih. Dalam kitab Faidul Qadir syarahnya Al-Jami'us Shahih ada hadits riwayat Imam Al-Hakim dari Abi Hurairah bahwa taun ini Pak Gebluk niki nuwun sewu niku sebab musababe dari zuhuruz zina, semakin nampaknya perzinahan, perseling ngomong sampe ora bener-bener dipegeli sing rumokne. Pangapunten ya Bu nggih. Zina niki yang namanya zina muhsan. Wong wis tahu ngomongnya ya repot. Kumpul dengan jenis yang lain yang sah, yang halal. Wis tahu nikah, wis tahu wis tahu duwe Bu, wis tahu kumpul karo jenis yang lain dengan yang halal. Niki kalau zina itu namanya zani muhsan. Hukumannya diranjam sama. Karena hukuman ini nggak bisa berjalan. Bukan hanya di Indonesia, di atas bumi Saudi Arab pun juga nggak bisa melaksanakan ranjaman ini. Maka akhirnya Allah memberi kekuasaan pada jin untuk melaksanakan serangan sengatan kepada manusia dengan tomun wabak ambak wijane gantine wayahe wong wis ngomong nang tolone wayahe wong wis mati ning sik panggaku akhirnya terus diserang karo jin. Nek wis jin nyerang, sing diserang ora pun sing berbuat, yang lain pun juga mendapat serangan. Nek wis ngene iki monggo taubat dumateng Gusti. Monggo banyak istighfar nyuwun sepura dumateng Gusti. Monggo ngundang kekuatan ilahiyah, baca-baca Al-Qur'an, bisa dengan baca laqad ja'akum terus Rasulun min anfusikum, dua ayat dari akhirnya surat Al-Baqarah atau At-Taubah. Ini kalau dibaca 7 kali setiap habis sholat 5 waktu. Saya ulang, dibaca 7 kali setiap habis sholat 5 waktu. Dalam kitab Sa'adatud Daraini karyanya Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah diterangkan itu bisa menangkal wabah pagebluk ambah lek maca ping 7 saben-saben mari salat 5 waktu. Dongane sing penak-penak mawon donga kunut angelan. Bapak itu apal kabeh. Donga kunut niki mboten namung kanggo ndonga di dalam salat subuh saja, termasuk saat-saat seperti ini. Kita sangat dianjurkan untuk mengamalkan doa kunut. Maka kunut nazilah itu yang paling baik diawali dengan kunut sebelum doa kunut nazilah didahului dengan kunut. Di dalam kunut ada wa'afina fiman afait wa'afina fiman afait, selamatkan kami ya Allah di dalam kelompoknya orang-orang yang telah panjenengan selamatkan. Ada lagi waqina syarra ma qadait, maka donga kunut niku wampuh. Kiai kula teng Blitar Al-Hafidz Al-Mursyid Mbah Kiai Mahasi rahimahullah niku maringi dawuh nemokno manten ku sing diwaca ya tibake donga kula. Tak kira donga dongane Nabi
Fajamallahu syamlahuma wa baraka lahuma wa baraka alaihima. Bukan itu. Gus, dengan itu kulon meneng manten ya. Allahumma dina fi man hadaita kita hafal kabeh. Tiba itu nggih ngadepi corona napa niki menurut kitab Sa'adatul Darain ini juga bisa dengan donga kunut. Enak loh. Alhamdulillah. Apalagi sholawat tibbul qulub wis dadi pujian mrono mrene. Monggo terus kita amalkan untuk menangkal kemungkinan datangnya corona. Muga-muga diparingi slamet Allahumma amin. Kembali pada pembahasan semula. Kanjeng Nabi keluar dari rumah Dewi Khadijah membaca apa? Membaca apa yang dibaca? Hanya satu ayat saja dari surat Yasin, yaitu tepatnya pada ayat yang nomor 9. Alhamdulillah. NU bintangnya ya akhire NU tahun 26 Surabaya Jawa Timur dibidani para leluhur ulama kiai kang misuwur simbole NU gambar jagat dikupeng tampar kanggo mengikat bintange songo tak baleni bintange songo kabeh mengkilat sing dhuwur 5 sing ngisor NU bintange songo. Nabi yang dibaca keluar dari rumah Dewi Khadijah ayat nomor 9 dari surat Yasin. Saya lihat dalam kitab Nurul Yakin, bukan kulasoknya, tapi yang asli Nurul Yakin yang dibaca Nabi waktu itu ya ayat nomor 9 dari surat Yasin. Saya baca lagi Nurul Absar tadi fi manaqibi alil muhtar, ya ayat itu yang dibaca. Saya baca Ad-Durratut Taminah fi akhbaril Madinah yang dibaca Nabi waktu itu ya ayat itu. Nampaknya ulama mu'arrikhin, ulama ahli sejarah kompak menyatakan bahwa ayat yang dibaca dikala Kanjeng Nabi keluar dari rumah Dewi Khadijah, dikala Kanjeng Nabi berangkat hijrah, yaitu ayat nomor 9 dari surat Yasin. Napa Bu ayat itu Bu? Gimana bunyinya Bu? La ilaha A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Satu ayat ini mengangkat dua kalimat saddan pakai sin, maknanya membuntu, membrogol. Maka ayat ini populer disebut ayatus saddi. Napa Pak? Ayatus saddi pakai sin. Ayat sing kanggo bunteti, kanggo buntu, kanggo brogol, kanggo nyegel kejahatan dari orang lain. Nawi panjenengan ngamalaken Yasin Fadilah. Ngertos Yasin Fadilah? Yasin, baca surat Yasin yang disela-selani kelawan donga. Donga yang pertama dibaca ya setelah baca ayat nomor 9 ini. Setelah baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum wa hum la yubsirun, lalu berdoa Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhfina an uyunin nadhirin wal hasidin wal baghin wat taghin wasyariqin. Kula tak tambahi wal jamretin. Saya mengenal kemana-mana. Inilah ayat yang dibaca oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah membawa tanah satu genggam. Akhirnya ditiupkan mantra tersebut pada tanah itu. Tanah ditabur di luar, orang kafir ya yang memblokade rumahnya Dewi Khadijah podo keturun. Lagi orang tak sebari ya. Sing kena wedi padha keturun, sing kena krikil cilik-cilik yang katut dalam
pasir tersebut, tanah tersebut ini menjadi alamat, menjadi pertanda bahwa orang tersebut sebentar lagi akan mudar setelah perang Badar Kubro. Karena setelah Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, perang yang pertama dilaksanakan ialah perang Badar Kubro, dan malam hijrah itu sing kena kerikil diantaranya ialah Abu Jahal alaihi laknah radhiyallahu anhu. Abu Jahal alaihi laknah kena kerikil malam itu, akhirnya perang Badar Abu Jahal ya sudah Kanjeng Nabi aman keluar dari rumah. Andai kan Kanjeng Nabi seorang pendendam, tak bales lu gampang, bawa pedang keluar rumah, sing turu jogo ndek ngarep padha diacoki modar kabeh. Tapi Nabi ndak watak pendendam. Sing penting aku aman. Akhirnya Kanjeng Nabi mampir ke rumah Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu. Nah, di situ ada dua wanita yang upuh melayani Kanjeng Nabi, mengambilkan perbekalan untuk Kanjeng Nabi. Lumane ora oleh ninggal wong putri-putri. Sing bekali Kanjeng Nabi hijrah ialah orang wanita, dua wanita, putri-putrinya Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Yang satu yaitu muslimat, siapa? Dewi Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Yang satunya fatayat, yaitu Dewi Dewi Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Dewi Asma ini putra putrine sahabat Abu Bakar. Begitu pula Dewi Aisyah juga putra putrine Abu Bakar, hanya beda ibunya. Ibunya Dewi Asma bernama Dewi Futailah. Sinten Bu? Madu-madu tahu berumur. Sedangkan ibunya Dewi Aisyah bernama Dewi Ummur Rumman. Sinten? Nah, kedua wanita ini sing upuh melayani Kanjeng Nabi, ngaturaken perbekalan sangune hijrah. Napa? Mengambil kurma wis ngumpul, akhire bingung golek wadahe kurma. Tengriki wadahe kurma kebon, napa glangsi, napa boni, napa petet, napa kresek. Lah sore kan diarani ya wis aku kresek ya. Dulu belum ada kresek. Bon, akhirnya kresek dipenuhi kurma. Setelah penuh, bingung malih. Apa? Lah taline durung. Kayak waktunya malam, kayak di Mekah. Neng Mekah golek jebak ya ora ono. Neng Mekah golek lulup ya ora ono. Golek rumput Jepang durung ono pabrik rumput Jepang. Akhirnya Dewi Asma yang paling berjasa waktu niku mengorbankan harta yang paling berharga sing handeng karo badane inggih menika nita pihak ikat pinggangnya. Nek cara Blitar centing. Lek niki napa? Padha ya. Kayak waktune bengi, kayak wong putri centinge cok. Terus saya melarat ya. Inilah Dewi Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Centing dicopot tidak cukup hanya dilepas saja, karena kreseknya enek loro. Yang satu untuk Kanjeng Nabi, yang satunya untuk sahabat untuk ayahnya Dewi Asma, Dewi Aisyah. Maka centing harus dipotong dua bagian. Dadi rong bagian. Centing ini ketok. Melihat sikapnya Dewi Asma seperti itu, spontan Kanjeng Nabi nangis seraya dawuh, innalaha nitaqaini fil jannah. Sesungguhnya Asma ini nanti akan diganti dengan dua centing di surga sana. Karena centeng itu nek digawa ning swarga. Bu, harta sing mepet teng badan panjenengan, ayo dinggembelani. Tinggi berjuang, kober maju, wang ngetop nih. Menengah itu kawan. Berjuang, kober maju, ngetop no. Wah, lek gelem berjuang, oleh beras,
baju oleh baju, uang ya orang-orang lek disia-siakan oleh Allah. Sapa sing berjuang temenanan diganti oleh Allah. Betul? Ini kaya kalau ingin jeli pun akeh kaya kula barang iki ning Malang sampai murup lemu-lemu ning Sortarup. Niat berjuang belani agamane Gusti Allah. Pun diganti lah sing paling cedhek karo badan. Waktu niku jenting lek keri-keri saiki lek ya duit, lah duwite dilebokne ning jero. Monggo duwite tinggi berjuang belani perjuangkan agamane Gusti Allah. Islam di Indonesia niki macam-macam. Halo, simpelnya ada 3, ada Islam garis bebas, ada Islam garis keras. Kita mengikuti Islam yang garis pas, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam An-Nahdiyah. Islam ini di zaman akhir seperti ini akan bisa jaya dan lebih jaya kalau dibandani lek dibiayani nganggo bondo. Dunya idza kana akhiruz zaman fala budda lirrajuli minad darahimi wad dananiri yuqimu bihi madinahu. Hadis nih Pak, kalau zaman sudah akhir, saya harus akhir tuh kan. Nah, kiamat itu teko, kabare wis teko. Anu tuh, karena ke atas. Bolak balik dengan kabar kiamat. Dulu ada enten ono tanggal 9, bulan 9, jam 9, tahun 9, tiba-tiba ngawas. Hari itu ono enten ono tanggal 11, bulan 11, tahun 11 tiba-tiba 16 kabar tok. Biasa ini ya kerap muncul kabar akan datangnya kiamat. Lah iya pancen kiamat wis cedhek. Mulane ayo agama niki dibandani, diragati nganggo bondo dunya. Lek wis zaman akhir negakne agama ya ilmu rajulu dinahu bid darahim wad dananir, dengan uang dirham, dengan uang dinar. Alhamdulillah. Lanjut ya. Akhirnya Kanjeng Nabi jadi berangkat hijrah diikuti Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu, karena waktu sudah mendekati pagi, berangkatnya kan malam. Mundak-mandek wau yang wau sampai mek isuk. Akhirnya menggok membalikkan arah ke Jabal Thur, Jabal Thaur, Gunung Thur yang ada di sebelah selatan kota suci Makkah. Ndek kidule Mekah enek gunung loro yang bersejarah. Satu Jabal Nur, di situ ada Gua Hira. Disitulah dulu Kanjeng Nabi pertama menerima Al-Qur'an nuzulul. Yang kedua ada Jabal Thur, di situ ada gua namanya Gua Thur. Guane ya Thur, diarani Gua Thur, Thaur, maknanya sapi lanang. Bentuknya gua seperti sapi jantan. Dereng nanti berita, dereng nanti ningali Gua Thur. Sing urung wis pokoke mantuk-mantuk wis tak. Lek masuk mudun sing nggih. Lah Kanjeng Nabi masuk ke gua tersebut diikuti sahabat Abu Bakar. Begitu Kanjeng Nabi dan Abu Bakar masuk dalam gua, spontan ada 2 hewan yang diutus oleh Allah untuk melindunginya. Yang satu merpati, ya, bertelur di bagian pintu yang bawah. Yang kedua laba-laba menganyam rumahnya di bagian pintu yang atas. Pintu Gua Thur sing dhuwur ditutup, omah kemlan dengan laba-laba, sing ngisor ditutup dengan gua merpati jantan dan betina yang bertelur di situ. Kira-kira jam 10 awan wong kafir melacak teko kono. Ayo bingung tok. Mengingat memutuskan menimbang memutuskan, karena di pintu gua ini yang bagian bawah ada telur merpati dan yang bagian atas ada rumah laba, maka mustahil kalau Muhammad ada di gua ini.
Sing gumunke maneh ndoke doro lha nuwun sewu kira-kira lek ngendhok isuk sak durunge subuh Kanjeng Nabi masuk ada merpati bertelur di situ karo fajar ijih ngendhok jam 10 wong kafir lacak teko kono ndoke wis netes. Sapa sing ngopen? Sinten sing ngomong Gusti, mulane monggo kembali datang Gusti. Nyuwun pertolongan datang Gusti. Nyuwun aman datang Gusti. Nyuwun selamat datang Gusti. Nyuwun napa-napa datang Gusti. Ngendel-ngendelno maring Gusti. Allah yang Maha Kuasa. Anehnya lagi, sarang laba-laba, rumah laba-laba ini sudah rangkep 3. Kalau laba-laba ingkang wajar sing biasa mawon isu mulai tepat jam 10 urung sampai lapis 3. Tapi jam 10 orang kafir melacak ke situ, ternyata rumah laba-laba wis rangkep 3. Lek ngono iki wis suwi laba-laba ning kene. Lek ngono merpati iki wis suwi ning kene. Lah Muhammad mestine lek masuk kene mau bengi jan burine telur merpati pecah, rumah laba-laba rusak. Dhannul hamama wa dhannul ankabut ala khairil bariyati lam taksuj wa lam tabumi. Nah, teman burdah ini Syekh Abu Sa'id Al-Busiri dalam burdahnya menyatakan dhannul hamama wa dhannul ankabut ala khairil bariyati lam taksuj wa lam tabumi. Mereka orang-orang kafir mengira karena di pintu gua yang bawah ada telur merpati, di pintu gua yang atas ada rumah laba-laba, maka Muhammad tidak ada di dalam gua. Terus sebaik wiqayatullahi aghnatkan mudhamafatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Penjagaan Allah lebih menjamin daripada beteng besi yang tinggi, daripada beteng baja yang berlapis. Di pagerono si di beteng ono wewo jo oleh Allah orang ngersakno slamet dadine ya ora slamet. Lan pager Nagosari karo pager Usi niku rasa pundi? Rusone ya rasa pager besi ning kadang lebih menjamin pager Nagosari. Maka selain rumah kita dipageri pageri besi, ayo dipageri Nagosari. Selain kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ayo dipageri dengan berdoa, berzikir dumateng Gusti Allah. Wis entek masker piro? Wis entek semprot piro? Wis entek obat piro? Wis entek dokter. Ya Allah, ayo balik nang ngersane Gusti Allah. Sing ngersane iki ya Allah, sing kuwasa mengangkat ya Gusti Allah. La mani alima a'baita wala mu'ti alima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Lanjut ya. Akhirnya Kanjeng Nabi serta Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq di dalam Gua Tur 3 hari 3 malam. Cukup 3 hari 3 malam. Lalu pada hari Isnin keluar dari gua, berangkat ke Madinah, menaiki 2 unta. Dan kafilah hijrah ini berjumlah 4 orang, yang 3 muslim, yang 1 non muslim. Halo? Ini NU sampai belum sewu mencanangkan ukhuwah, jumlahnya 3 macam: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basariyah. Kabeh iki dulure dhewe jemendeng aku ya. Kanjeng Nabi hijrah wong 4 numpak 2 unta. Sing 3 muslim, yang 1 non muslim. Siapa yang muslim? 1 Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. 3 Amir bin Fuhairah. Sinten? Yang keempat ini yang non muslim, Abdullah bin Uraikid
Lan wong non muslim kadang ya aja mok delok jenenge tok. Jenenge apik non muslim. Abdullah apik kok. Bin Uraikid, Abdullah bin Uraikid ini non muslim. Kenapa harus dengan yang non muslim? Karena yang menguasai rute perjalanan Mekah Madinah lewat jalur alternatif, jalur pantai Laut Merah. Ya Abdullah bin Uraikid hijrah itu melarikan diri, golek dalan melipir walaupun lebih jauh, yang penting lah sing ngerti jalur alternatif ini Abdullah bin Uraikid dengan diopah, digaji, dibayar oleh Abu Bakar. Abdullah bin Uraikid menunjukkan jalan Mekah Madinah sampai seminggu Mekah Madinah wes akhirnya teko Madinah oleh sore. Begitu masuk di gapura Madinah yang setiap hari Nabi sudah ditunggu-tunggu, dirindukan oleh penduduk Madinah, janji awan buyar, wes panas gue, dinteni mulai pagi sampai awan urung teko, mulai besok nunggu mana, bareng Kanjeng Nabi rawuh saestu masuk di Madinah. Pertama yang tahu ya orang Yahudi. Mendelnya aku sama. Yang tahu bahwa Nabi datang siapa? Orang Yahudi. Wahai sahabat, wahai orang-orang Islam Madinah, penduduk Aus dan Khazraj, ini yang kamu tunggu-tunggu. Muhammad datang. Wah, ini mau gerutuk. Waduh, sujul jemput. Nah, rawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lajeng dawuh, aku tak minggok ning arah kene. Berbelok ke arah kampung Kuba. Napa? Kuba. Napa? Ana teng mriko. Di Kuba Kanjeng Nabi diterima oleh tokoh Yahudi yang sudah sepuh namanya Pak ya Allah Kulsum bin Hadmi. Kulsum bin Hadmi. Lek panjenengan sing diapalne Ummi Kulsum, penyair senior dari Mesir. Nah, ini Pak Kulsum bin Hadmi, orang Yahudi tokoh senior. Akhirnya Kanjeng Nabi diterima di sana karena Kanjeng Nabi menampakkan sikap yang terpuji. 4 hari 4 malam di Kuba, lalu Kanjeng Nabi dihadiahi sebidang tanah dengan tujuan agar dibuat rumah, agar tanah tersebut ditempati Kanjeng Nabi. Tapi nampaknya ini belum cocok. Mulane manggon ki ya cocok-cocokan. Aja kesusu dibangun se kono kiai barang ngono cocok ora tak nggoni. Kadung dibuang apik turun dipanggoni wis duwe tulisan rumah ini dijual. Kanjeng Nabi dihadiahi tanah di Kuba, tapi nampaknya tidak cocok ditempati Nabi. Akhirnya tanah tersebut dibangun di situ sebuah masjid yang indah megah sampai sekarang menjadi monumen Islam, namanya Masjid Kuba. Maka Masjid Kuba itu tanahnya dulu yang memiliki, yang punya ialah orang Yahudi. Patang dino, patang bengi, Kanjeng Nabi langsung meneruskan perjalanan hijrah menuju Madinah lewat tengene desa Kampung Ronuna, wonten Wadi Ronuna. Di situ ada masjid kecil yang akhirnya untuk Jumatan Kanjeng Nabi, dan itu Jumatan yang pertama kali dilaksanakan Nabi. Setelah Nabi Jumatan di situ, maka masjid tersebut diganti nama Masjidil Jum'ah. Dulu namanya Masjid Ronuna, akhirnya diganti Masjidil Jum'ah. Selesai Jumatan, Kanjeng Nabi terus ke jantungnya kota Madinah. Di sana disambut gegap gempita oleh penduduk Madinah, utamanya 2 kampung Aus dan Khazraj, lalu melantunkan bait-bait pujaan terhadap Kanjeng Nabi. Tola'al badru alaina wes mulai sore panjang kan ini. Maka lahirnya sholawatan tibaan markabanan itu hijrah. Kanjeng Nabi hijrah, lahirlah Tola'al Badru, dan sekarang dikembangkan menjadi maulid
Hariri, Maulid Barzanji, Maulid Tibai, Maulid Habsyi, dan maulid-maulid yang lain. Ini dari Tola al-Badru alaina, lahirnya waktu Kanjeng Nabi hijrah. Kanjeng Nabi di kerajaan penduduk Madinah semua ambisi. Monggo Nabi bermalam di rumah saya, nanti saya jamu di rumah saya. Yang satunya nyuwun, monggo Kanjeng Nabi nginep gen kula. Yang satunya minta, monggo Nabi nginep gen kula. Kanjeng Nabi lek ngatasi enteng. Khalluha fa innaha ma'mura. Lepaskan untaku, jangan dipegang kendalinya, jangan dipegang talinya. Karena untaku ini telah diperintah oleh Gusti. Intinya saya saat ini mengikuti unta yang saya naiki ini. Nabi manut unta. Ya, ning kene enek umat manut kiai dilokokno. Iki nabi manut, mestine lah ya unta manut manusia, apalagi nabi wis teko lakone. Lah kok ya nabi manut. Aku diperintah oleh Allah manut unta ini diperintah oleh Allah. Mengko ndek endi untaku mandek, aku ya berhenti di situ. Akhirnya terus unta berjalan dengan merdikanya, nyampe pada tanah miliknya dua anak yatim, namanya Sahal dan Suhel. Sinten Bu? Sahal dan Suhel pun dilarine. Sahal dan Suhel yang waktu itu telah diasuh di panti asuhan miliknya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu sudah ada panti asuhan, luar biasa. Alhamdulillah. Lalu oleh Kanjeng Nabi begitu menginjakkan kakinya di tanahnya Sahal dan Suhel, mandek Pak. Unta itu merondo. Akhirnya Kanjeng Nabi lajeng jejeki sikile unta ngadeg wakune mulon ndek kulon ndek gawangane sahabat Abi Ayyub Al-Ansari mandeg ndokro teko kula wakune balik ngintan timbake balik ning tempat doprokan yang pertama. Teko doprokan yang pertama tadi unta mandeg maneh dijejeki sikile wis ndak berdiri, wis nggak ngadeg, malah beker, muni, ngetokno suara. Mbok suarane piye aku ora merekam. Akhirnya Kanjeng Nabi lajeng turun dari unta kelawan dawuh hahunal manzil Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Di tempat inilah yang cocok saya huni, tempat ini sing cocok tak panggoni. Kanjeng Nabi lajeng dawuh, rumah ini milik sapa ya? Dijawab miliknya dua anak yatim. Mana anak yatim tersebut? Di panti asuhan. Tolong panggilkan ke sini. Oke, boleh ketemu. Soal boleh, kuwi datang dulu. Anak yatim dugi ngriku didamu mbek Kanjeng Nabi. Nah, tanah iki milik sampean. Inggih Kanjeng Nabi. Wonten napa Nabi? Nderek isyarah samawiyah liwat unta sing tak jumpai, tanah-tanah Madinah iki sing cocok tak panggoni ya tanah milikmu iki. Tanahmu iki nyatane untaku mau teko kene marondo. Lho, istikharah barang ngono kuwi tahire istikharah. Dobrok nek kene. Maka yang cocok tanah Madinah ya tanah sampean iki. Oh, menawi kagem panjenengan Kanjeng Nabi, monggo kula aturaken cuma-cuma gratis. Boten usah dibayar. Yatim Madinah kok pengertian. Tanah badhe dimiliki Kanjeng Nabi langsung diaturaken gratis. Kanjeng Nabi nggak kalah. Akhirnya Nabi ora iki kudu tak bayar. Aku ora seneng gratis. Sanggup di gratis si ganjarane ngamalku dibagi karo sing gratis. Silane aku enggak gerem unta miliknya Abu Bakar, dua unta. Kalau Kanjeng Nabi ya dibeli, yang satu yang dinaiki Kanjeng Nabi dibeli. Abu Bakar dia merasa berat. Boten Nabi, iki kula aturaken jenengan gratis. Ora, lek ku hijrah ben ganjarane untuk tak bayari. Lek kene karo nggonku lek padha wae. Lunga kok rombongan gratis. Oh, langsung full mobil penuh. Bareng tekan dhuwur ditarik ya apa? Waduh. Seneng gerak.
gratisan. Kanjeng Nabi ndak model seneng gratisan. Ora nak, ini kudu tak bayar. Mboten Kanjeng Nabi, ora, mboten sampai tarik ulur. Akhirnya Kanjeng Nabi ingkang ngaturaken vonis lek ora oleh dibayar, aku tak boleh tanah yang lain yang boleh dibayar. Anak yatim KO akhirnya menyerah, oh monggo dibayar ya monggo. Tiba sing bayar sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya gitu Pak. Lan ya panitia pengurus sing lobby sing namanya sing bayari donature ya. Lengkap ya. Sebagian dadi pani dana wono dana santunan. Lah donature iki ora kangelan golek-golek tapi garek Mbak. Garek nyang karo nyo. Dana santunan ini Pak menurut NU leluasa. Keputusan Muktamar NU yang ke-14 kalau enggak keliru di Magelang. Di sana ada masalah yang menyangkut urusan ini anak yatim. Nyantuni anak yatim itu diambilkan dari zakat. Apa boleh zakat diberikan anak yatim ini apa boleh? Wong zakat iki sing berhak napa kan asnaf 8 niku to. Anak yatim ora enek bahasa yatim ning asnaf 8. Boleh apa ndak? Jawaban Muktamar Magelang, Muktamar di Magelang boleh di angsal pareng di Muktamar merujuk keterangan dari kitab Kifayatul Akhyar fi ghayati alfadhil ikhtisar bahwa anak yatim ini boleh diaturi dari harta zakat. Jadi zakat apapun mutlak, zakat fitrah, zakat tijarah, zakat yang lain niki sebagian Pak, kalau asnafnya ada 4 ya dibagi 4, yang 1/4 diberikan anak yatim itu boleh. Konkretnya lihat dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab yang dipakai pijakan untuk menjawab masalah tersebut. Enak Pak ya, alhamdulillah. Maka finish daripada hijrah ini Kanjeng Nabi berhenti pada tanah miliknya 2 anak yatim. Maka Muharram niki sura niki lan iki ditulis sura. Wis ora apa-apa to, sura ya asale ngasura ngono to. Ngasura asale asyirun, ngasirun asale ngasrun. Ngasrun hitungan 10, ngasirun tanggal 10 Muharram tanggal yang istimewa, maka ditambah alif ta'nits mamdudah berbunyi ngasyurau ndok meriti didhawuhno fa alifu ta'nits aghnat wahdaha wasighatul jamilati qadintaha wis mantu-mantu kok meriti barang. Asyirun ditambah alif ta'nits mamdudah jadinya asyura. Lah orang Jawa bahasa ngasurau kedawan dipotol dipotol ditinggal sing tengah kari surah. Gitu saja kok rasanya angel to ngono ya dilolokno kok surah widari ngasurau ngasirun dari ngasrun surah. Nah maka Muharram niki bulan bakti sosial muslimat Nahdlatul, di mana-mana muslimat niki nyantuni anak-anak ya kan taksi corona niki nggih nuwun sewu rempat rame iki. Kula kadang Muharram tangan kula sampai lodoti Pak. Lah nek Musa Pak. Ndak santunan Musa, ndak santan Musa. Cah selawe kan Musa kabeh. Kaya gedang goreng sampai kelinci. Memang sunnah itu, sunnah. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa ab'inhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Halo laturaken nggih dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe Nabi panutan napa panjenengan remen
dados manusia ingkang hatine saged lunak hajat rencana cita-citane keperluane enggal dipenuhi oleh Allah, dilayani oleh Allah. Pengen mboten? Siji pengen merah dadi menungso sing atine lunak, pengen mboten? Loro pengen merah dadi menungso sing hajate keinginane dilayani oleh Allah, pengen mboten? Pengen Kanjeng Nabi maringi resep irhamil yatim. Pertama, sayangilah anak yatim. Sayang anak yatim ini diterangkan dalam Faidul Qadir, syarahnya Al-Jami'us Shaghir, ayatafaddal bi syai'im min malik. Sayang karo cah yatim ora cukup dilus-lus, diciumi, ditangisi. Terus malah nyengek tok lek ngono. Sayang be anak yatim kuwi tafaddal bi syai'in min malik. Ayo lek duwe bondo, sebagian harta kita salurkan, kita berikan kepada anak yatim. Jadilah santunan, biar santun ki salin. Nomor loro santun biar akhlake sae. Nek bocah akhlake elek ora tahu nompo disantuni cek santun salin ngono. Irhamil yatim wamsah roksahu. Nomor loro usaplah kepala anak yatim. Bu santunan pertama apa? Memberi santunan. Yang kedua kalau bisa musak sirai anak. Sebelum tapak tangan kita usapkan, lebih dulu dikasih minyak wangi, minyak rambut, tansuta, ojo minyak tanah. Dua tapak tangan, biar nanti sing oleh rambut, sing ngusap rambut sing diusap jane luwih lek pun ngoten sadurunge diusapno diparingi mantra japa dijapani. Pun apal japane ngusap? Pun apal dongane ngusap? Ada hadis riwayat Imam Ibni Abi Aufa. Nabi kalau ngusap kepala anak yatim dongane 3 poin apa 2 poin? Ngeten. Jabarallahu yutmaka wa ja'alaka khalafan min abika. 2 poin. Apa? Kamu ngomong atur-atur kan? Dibaleni ta? Ingat ya? Dieling-eling ya? Saya esok ora dadak maringi maneh. Jabarallahu yutmaka wa ja'alaka khalafan min abika. Apa? Baleni maneh. Jabarallahu yutmaka wa ja'alaka khalafan min abika. Apa? Yo kesel di mana nih wae ya? Ora apal letter-leke unine redaksine tapi apal makna. Donga niki mboten syarat donga jare. Teng kita Busrul Karim. Donga niku teng ati tok ngoten. Dadi ya ora Allahumma dadi jare. Teng kitab Busrul Karim diterangkan. Mulane waktu khotbah lek jenengan donga, aja muni donga nek ati. Lek muni ganggu khotbah. Oke. Judulnya ngoten donga cukup ning ati niku judule ben ra ganggu khotbah. Paturaken Ibu nggih. Jabarallahu yutmaka. Semoga Allah mengganti keyatimanmu. Bahasa daerah Jabaro, muga-muga nambeli, ngejoli sapa Allahu Allah yutmaka ing keyatimanmu. Nah, kamu jadi yatim, semoga oleh Allah segera diganti. Kamu ndak punya ayah, semoga orang-orang sekitar kamu jadi gantinya ayahmu, peduli dengan kamu, memberi santunan. Nomor loro, mudah-mudahan kamu segera mendapat ayah. Ini penting. Engko lek ngrondo anu cek rondo terus kuat rondo. Ora mesti kuat go. Sing mara ndi. Nek donga-dongane muga-muga ndang oleh
bapak maneh. Lek ora amin yo panggang rondo ae sampeyan. Allahumma jazakallahu yukmaka wa ja'alaka khalafan min abika. Yang kedua, semoga Allah menjadikan kamu pengganti bapakmu yang lebih baik. Nah, sampean tak bunga nih, muga-muga cepet gede iso ganteni bapakmu ya Pak. Bapakmu mati aku melok susah, ibumu dhewe nyambut gawe. Yen bapakmu isih urip, ibumu ora nyambut gawe, cukup nggundhong saiki bapak aku sayuran. Ning kampung-kampung jenenge apa lan iki? Lah iya, nang gitar ngetek. Aku luwih susah maneh lek tanggamu slametan ya nak, ibumu lek tak teko ora oleh brek. Mulane lek kowe wis gedhe nak, senajan ibumu ndak oleh undangan kon sing diundang, akhire melok genduren, urung iso tahlil, tapi wis pantes lungguh melok tahlil, mulih nggawa brek. Nah, sampean dadi gantine bapak sampean, alhamdulillah. Oke, ini dungane ngeten iki. Jabarallahu yukmaka wa ja'alaka khalafan min abika. Pun wamsah roksahu, diusap kepalanya. Lek wis terus wa at'imhu min ta'amik. Yang ketiga, rangkaian santunan, berilah makanan anak yatim itu dari makanan yang kamu makan. Bu, mari ngidaran anak yatim dengan makanan ingkang eco-eco yang enak-enak nggih. Ojo makanan yang tidak enak lalu diberikan anak yang diwalik sok kualat, apalagi monggo ojo sok wani, ojo sok sembrono ganggu bandane anak yatim, merampok, basah, ngerak ya dan seterusnya. Yurithu su'al khatimah, niki gampang nekakno su'ul khatimah. Muga selamat nggih, aja sok sembrono, aja sok ngenteng-ngenteng bandane anak yatim. Blitar ada Rois Suriah Pak Kiai Mujib Ihsan meninggal dunia, masih meninggal anak yatim. Adiknya Pak Kiai namanya Kiai Makruf akhirnya menyegel sumurnya. Sumure Mas Mujib aja dibuka, tutup, ora oleh nyimuk banyu. Nggih mari nyunjukan wong sing padha nggak boleh, karena Mas Mujib masih punya anak ya lu koyo ngono wae. Kiai Makruf koyo ngono kencenge lek gondeli biar orang-orang enggak kemasukan hartanya anak. Ngati-ngati nggih Pak, ngati-ngati nggih Bu. Anak yatim diobani sing apik-apik iki ya dadi mulyane kula jenengan. Mugi-mugi Allahumma kita sembrono dengan anak yatim bahaya. Kalau saya tidak sah disantuni, ini yatim berok loh. Ayah sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada, tapi saya sudah tidak yatim lagi. Yatim lek wis balik, wis pur, nah sohirun idza mata abuhu yatimu wa in matat ummuhu fahadha fatimu. Arek cilik durung bali kok iki lek bapake itu kalau laki-laki namanya yatim, kalau perempuan namanya yatim. Nah, wa in matat ummuhu fahadha fatimu. Kalau yang meninggal ibunya, Bu, anak masih kecil, ayahnya masih hidup, tapi ibunya sudah meninggal. Ini namanya fatim. Apa? Fatim. Nyampe di sini diganti piatu, kon di piatu oleh. Apa maknanya piatu? Ora ada sing jawab. Kalau fatim bahasa Arab ada maknanya. Fatim anak yang disapit dengan paksa. Andaikan ibunya masih hidup, anak tersebut yang menyusui ibunya sendiri. Karena ibunya telah meninggal, gerem sing nyusoni ganti, malah kadang ganti air susu sapi, malah jadi anak sapi. Nah itu namanya fatim. Ini juga disantuni, karena hakikat santunan ini ialah untuk membantu mereka yang kurang sakit Nabi betul. Wa inhum mamata nuwun sewu fis sigari latimu. Kalau dua orang ayah ibu telah meninggal semua, anak masih kecil, itu bahasa Arabnya simple, latim. Kalau di sini puanja, mau sing mati bapak yatim,
sing mati ibuke piatu, saiki sing mati bapak ibuke, dua nama dipadukan. Piye? Yatim piatu. Lalek lanang yatim piatu laki-laki 3 kata. Lalek perempuan yatim piatu udah perempuan atau putri. Orang Arab simpel 1 kata jadi latim yang laki-laki, latim yang perempuan. Latim maknanya artinya anak yang ditampar. Anak kita wis ra duwe bapak, ra duwe ibu, sik cilik wis sing ngopeni wis ra sungkan. Anak kok ragal, kesuwen dadak nukokno kelembungan, kesuwen dadak nukokno permen, kesuwen dadak duwe duit meneng ra meneng ya dita. Oh, maka namanya latin. Nah, ini yang paling menderita. Maka tolong, kalau yang disantuni dengan 1 amplop wajah, memang yang meninggal ayahnya. Yang piatu disantuni juga dengan 1 amplop wajar, oke, yang meninggal ibunya. Tapi kalau yang meninggal ayah dan ibunya, halo, mbok yo santunan ini 2 amplop, karena yang meninggal ya ayah ya ibu. Pun lek terus ndak entek sing penting ayo kita meriahkan tahun hijrah, ayo banyak berdoa nyuwun dumateng ngersane Gusti Allah. Maka ten nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warithan minna waj'al thakrana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ahdina bil 'ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma jammilna bil quwwah was-sihhah wal 'afiyah was salam wa bil haya. Haqqqna bit taqwa wal istiqamah wa husnil khatimah wa 'idna min mujibatin najamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa majjada wa syarafa wa 'azzama wa karram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulin minal awwali mujabibil mustafa kalil maqasidana aghfir lana mabqa wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian tadi usailah sudah acara di sore hari ini. Sampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan bahwa untuk pembubaran panitia nanti sekaligus pembentukan panitia lagi
pembubaran panitia santunan, pembentukan panitia Hari Santri Nasional, sekaligus penyerahan sertifikat PKPNU 2 periode. Tanggal menyusul. Aron ya. Kak Aman itu loh Kak Aman. Sekali lagi, untuk pembubaran panitia santunan ini, pembubaran sekaligus pembentukan panitia Hari peringatan Hari Santri Nasional, sekaligus penyerahan piagam PKPNU 2 periode. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah di tempat ini juga. Sudah. Mas aku udah pulang. Iya, saya udah pulang aku. Boleh kita masalah. Hari kalau jasa dan bareng. Talak nih aku cek dulu aku. Talak nih aku. Lo, aku udah di. Kamu talak.